Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Assalamualaikum. Alhamdulillah sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Waja'a Syahrul Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Sampai halaman 17. Wala syakka min syukrika. Fadal Mas Fandi. Wala syakka an bulughaka Anna bulughaka syahrul ramadhana syahra ramadhana wa anta fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa imanin ni'matun 'azimatun wa manatun kabiratun yang bagi an tabadura Assalamualaikum. wa anta 'ufa makanataha wa inna min syukrika li ni'matillahi 'alaika bi bulughi hadza syahril 'azimi Ni bi bulughi hadza syahri syahril 'azimi an tahrisa 'alal jaddi wal ijtihadi fi ta'atillahi fihi balaghakallahu iyyahu fahris 'alal qiyami bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala fihi min siyamin wa qiyamin wa ta'atin wa taqarrubin lillahi tabaraka wa ta'ala wa bu'din anil umuril lati harramahallahu jalla wa ala. Baik, terjemahkan. Dan janganlah engkau ragu bahwasanya Dan tidak diragukan bahwasanya sampainya engkau pada bulan Ramadan dan engkau dalam keadaan sehat dan afiat dan selamat dan dalam keadaan beriman merupakan nikmat yang besar dan anugerah yang besar yang selayaknya engkau benar-benar menghargainya dan engkau mengetahui akan kedudukannya. Dan sesungguhnya dari rasa syukurmu karena nikmat Allah atasmu dengan sampainya engkau pada bulan yang besar ini, bahwasanya engkau semangat atau bersungguh-sungguh dan berusaha dan juga bersungguh-sungguh kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala fihi pada bulan Ramadan tersebut. Semoga Allah Ta'ala menyampaikanmu kepada bulan tersebut dan maka engkau semangatlah engkau untuk menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala fihi pada bulan tersebut, dari puasa dan sholat dan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta menjauhi dari perkara-perkara yang Allah haramkan Jalla wa ala. Baik. Ini masih menyambung al-amrul awal yang bagi alaina, yang patut untuk kita lakukan tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu apa? Al-farah, gembira. Tidaklah seorang muslim tatkala menjumpai bulan Ramadan melainkan ia wajib untuk gembira, karena tidak semua orang mendapatkan anugerah yang agung ini. Ada yang belum sampai bulan Ramadan sudah meninggal dunia. Bahkan ada pula yang mungkin nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan di pertengahan tidak bisa menuntaskannya karena meninggal dunia. Maka nanti seandainya kita sampai di bulan Ramadan, maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergembira.
Nah, kemudian saya melanjutkan di sini, wala syakka, dan tidak diragukan, anna bulughaka, bahwasanya sampainya engkau syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, wa anta fi sihhatin, sedangkan engkau dalam keadaan sehat, wa afiatin, dan afiah, wa salamatin, dan selamat, wa imanin, dan dalam keadaan beriman, nikmatun azimatun, adalah nikmat yang agung, wa minnatun kabiratun, dan anugerah yang besar, yang bagi an taqdura qadraha, sepatutnya bagimu untuk menghargainya dengan sebenar-benarnya, wa an ta'rifa makanataha, dan engkau mengenal atau mengetahui kedudukannya. Ya. Wa inna min syukrika, dan sesungguhnya di antara bentuk syukurmu, li nikmatillahi alaika, atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu, bi bulughi hadas syahril azimi, dengan sampainya engkau di bulan yang agung ini, antahrisa, yaitu engkau semangat, alal jiddi wal ijtihad, dalam keseriusan dan kesungguhan, fi taatillahi fihi, dalam ketaatan kepada Allah di dalamnya. Ya, bentuk rasa syukur kita kepada nikmat Allah ya harus kita wujudkan dengan kesungguhan, bukan dengan yaitu hal yang biasa-biasa saja. Dan ini kembali kepada macam-macam orang yang menjumpai bulan Ramadan. Kalau memang kita bersyukur dan gembira, tentu kita akan wujudkan dengan ketaatan dan amal soleh dengan penuh kesungguhan. Ballaghaka Allahu iya, kemudian beliau berdoa, semoga Allah menyampaikan Anda di bulan tersebut. Fahris, maka semangatlah, alal qiyami, untuk menegakkan atau untuk melaksanakan bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala, menegakkan hak Allah tabaraka wa ta'ala, fihi, di dalamnya, yaitu di bulan-bulan Ramadan, min siyamin, berupa puasa, wa qiyamin, itu salat malam, wa ta'atin, taat, wa taqarrubin lillahi tabaraka wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan amal-amal yang lain. Dan juga wa bu'din, dan menjauhi anil umuril lati, dari perkara-perkara yang harramahallahu jalla wa ala, Allah haramkan. Nah, ini bentuk wujud rasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita melakukan hal-hal demikian ini. Taib. Fadhal Pak Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana min sunnati nabiyyi alaihi salatu wassalamu idza ra'al hilalu ayyi syahri min syuhuri yaqulu Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allahu faida akramaka Allahu azza wa jalla wa dakhala alayka hadha syahrul mubaraki wa dakhala alayka hadha syahrul mubaraku wa dakhala alayka hadha syahrul mubaraku wa ra'aita hilalahu fada'u bihadha du'ai al-ma'thuri ladzi kana yada'u bihi nabiyyu alaihi salatu wassalamu inda ru'yati hilali kulli syahrin wa huwa du'aun azimun tas'alu fihi rabbaka subhanahu wa ta'ala an yubarika laka fi syahrika wa an yamunna alaika fihi bil yumni wal imani was salamati minasyururi wal qiyami bihuquqil islami alal wajhil ladzi yurdir rabba tabaraka wa ta'ala fala syakka anna bulughaka hadha syahra nikmatun azimatun tujibu alaika syukrallahi ta'ala alaiha wa anta qaduraha haqqa qadariha. Baik, silakan. Dan sungguh telah ada dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat hilal yang mana bulan ini dari beberapa bulan, maka beliau berdoa, wahai Allah,
terbitkanlah bulan atas kami Terbitkanlah bulan atas kami dengan anugerah dan keimanan dan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka ketika engkau Allah memuliakan padamu subhanahu wa ta'ala, dan bulan ini masuk atasmu, bulan yang penuh barokah ini masuk atasmu, dan engkau melihat pada bulan, maka berdoalah dengan doa yang mahsur ini, yang mana Nabi berdoa alaihi salatu wassalam ketika melihat bulan di setiap bulan. Dan doa itu adalah doa yang agung, yang mana engkau meminta di dalamnya pada Tuhanmu subhanahu wa ta'ala agar memberi barokah padamu di dalam bulanmu, dan menganugerahkan atasmu di dalam bulannya, di dalam bulan tersebut dengan anugerah dan keimanan dan keselamatan dan keselamatan dari kejelekan-kejelekan, dan mampu menegakkan hak-haknya Islam atas arah yang mana diridhoi oleh Tuhan yang maha barokah dan maha luhur. Maka tidak ada keraguan bahwasanya sampainya engkau pada bulan ini adalah kenikmatan yang agung, yang mewajibkan atasmu syukur pada Allah yang maha luhur atasnya dan menghargainya dengan sebenar-benarnya penghargaan. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak beralih pada doa yang dianjurkan tatkala kita masuk pada bulan dari bulan-bulan yang ada, termasuk di bulan Ramadan. Waqad kana min sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam, dan sungguh di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'al hilala, apabila melihat hilal, yaitu bulan Sabit, hilala ayyi syahrin minasyuhur, hilal di bulan manapun dari bulan-bulan yang ada, yaqul, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ahlilhu alaina, terbitkanlah hilal itu atas kami, bil yumni wal iman. Bil yumni, dengan al yumni di antara para ulama ada yang mengartikan dengan barokah, ya. Maka nanti di Syekh Abdul Razak juga menyebutkan barokah di sini. Bil yumni wal iman, dengan keberkahan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan keislaman. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu adalah Allah. Wa rabbuka di sini kembali kepada siapa? Hilal. Naam, kepada hilal. Tuhanku, ya, yaitu Tuhanku yang kita ini berdoa, wa rabbuka, dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah. Naam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Maka faida akramakallahu azza wa jal, tatkala Allah memuliakan dirimu, wa dakhala alaika hadzal syahrul mubaraku, dan telah masuk atasmu bulan yang barakah ini, wa ra'aita hilalahu, dan engkau telah melihat hilalnya, fad'u bihadzal du'ail ma'tsuri, maka berdoalah dengan doa yang ma'tsur ini, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Alladzi kana yad'u bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, yang Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dengannya, inda ru'yati hilali kulli syahrin, tatkala melihat hilal di setiap bulan. Jadi sebenarnya doa ini bukan hanya saat Ramadan saja, tapi di seluruh bulan, ya. Wa huwa du'aun azimun, dan ini adalah doa yang agung. Tas'alu fihi rabbaka, engkau memohon di dalamnya kepada Tuhanmu, an yubarika laka fi syahrika, agar Allah memberkahimu di dalam bulanmu tersebut, wa an yamunna alaika fihi, dan agar Allah menganugerahkan kepadamu di dalamnya, bil yumni wal iman, dengan keberkahan dan keimanan, wassalamati minas syurur, dan keselamatan dari keburukan-keburukan, wal qiyami bihuquqil Islam, dan menegakkan hak-hak Islam, alal wajhil ladzi, sesuai dengan sisi yang yurdir Rabba tabaraka wa ta'ala, membuat Allah ridha, ya, sisi yang membuat Tuhan kita ridha. Fala syakka, maka tidak diragukan,
anna bulughaka hadzal syahra, bahwasanya sampainya engkau di bulan ini nikmatun azimatun, adalah nikmat yang besar, yang agung. Tujibu, yang mewajibkan, alaika, atasmu, syukrallahi ta'ala alaiha, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atasnya, atas nikmat yang agung ini. Wa antaqduraha, dan agar engkau menghargainya, haqqa qadriha, dengan sebenar-benarnya penghargaan. Nah, ya, jadi dengan doa ini ya diharapkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, khususnya tatkala kita akan menyambut bulan Ramadan tersebut. Minta kepada Allah agar diterbitkan bulan Ramadan atau hilal bulan Ramadan ini dengan keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyampaikan kita di bulan yang mulia ini. Taib. Tafadhal, lanjutnya Alex. Summa minal umuri al-muhimmati allati yanbaghi an nastaqbila biha syahra ramadana al-mubaraki an nastaqbilaha bi taubatin nasuhin min kullin dzambin wa khati'atin wa kulluna khata'un wala budda an yakuna qad badara minna taqsirun wa israfun wa idha'atun wa tafaritun wa ikhlalun bi ba'din al-umuri wa qad jaa fil hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna fabnu adama la budda lahu minal khata'i wat taqsiri lakinna khairal khata'ina at-tawwabuna. Baik. Nah, sekarang kita beralih pada perkara berikutnya, yang kedua. Ya. Karena ini lanjutan dari yang pertama. Cuman beliau tidak menuliskan as-sani gitu ya. Karena yang pertama itu ada di halaman 16, al-amrul awal. Selanjutnya beliau menyebutkan summa. Nah, ini. Dan ini poin yang kedua. Summa minal umuril muhimmati, kemudian di antara perkara-perkara yang penting, allati yambaghi, yang sepatutnya, an nastaqbila, untuk kita menyambut biha dengannya, syahra Ramadan al-mubaraki, bulan Ramadan yang berkah ini, an nastaqbilahu, kita menyambutnya, bitaubatin nasuhin, dengan taubatan nasuha, min kulli dzambin wa khati'ah, di setiap dosa dan kesalahan. Wa kulluna khata'un, karena kita semuanya adalah banyak dosa, banyak salah. Wala budda, maka harus, an yakuna qad badara, maksudnya pasti ya, wala budda, maka pasti, an yakuna, ada, qad badara minna, yang muncul dari kita ini, taksirun, berupa taksir, yaitu meremehkan atau menyanyiakan, wa israfun, atau berlebihan, wa idha'atun, atau menyanyiakan, wa tafritun, sama ya, meremehkan, wa ikhlalun,
dan kesalahan bi ba'dil umuri di sebagian perkara-perkara. Ya, karena setiap kita pasti banyak salahnya. Sebagaimana yang telah datang waqad jaa'a fil hadisi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu khata', banyak salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang bertaubat. Fabnu adama, maka anak Adam, la budda lahu minal khata'i, maka pasti dia memiliki kesalahan, wa taksiri, dan kekurangan. Lakinna khairal khata'ina, akan tapi sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun adalah mereka yang bertaubat. Ya, meskipun ini tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, kapanpun kita melakukan kesalahan, hendaknya kita segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, di antara momen yang pas bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Terlebih kemarin kita telah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika ada yang mengatakan, ketika datang bulan Ramadan, ada yang menyeru, ya baghiya asyarri aksir, wahai orang yang menginginkan keburukan, tahan, hentikan. Nah, berarti di sini ada penekanan di bulan Ramadan, ya hendaknya kita lebih memunculkan perasaan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi bulan-bulan yang lain. Nah, maka dari itu pas momennya. Tatkala seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia benar-benar berusaha di bulan Ramadan. Taib. Fadhal, Anfal. Wa syahru ramadhana mawsimun 'azimun lit-taubati ila Allah jalla wa ala. Wa kam min unasin kanu musrifina fi amrihim mudayyi'ina li ta'ati rabbihim muqbilina ala umurin katsiratin minal munkarati, lakin lamma dakhala alaihim hadha ash-shahru al-'azim taharrakat nufusuhum lil khair wa hassu bi ahammiyati ta'ati wal iqbal ala Allah, wa wajadu fi qulubihim an-nadma ala tafriti fi ta'atillah, fatabu ila Allah jalla wa ala taubatan nasuhan. Kam min unasin hasalat minhum at-taubatu nasuhu fi hadha ash-shahr al-azim, wa lam ya'udu ba'daha ila ma kanu alayhi fi salifi awqatihim min nisyani wa tafritin. Taib, terjemahkan. Dan bulan Ramadan merupakan musim yang agung untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena banyak manusia yang mereka melampaui batas dahulunya dalam perkara-perkara yang mereka menyia-nyiakan dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan mereka sekarang menghadap pada perkara yang sangat besar dalam yang mereka terjatuh pada perkara yang besar dalam kemungkaran. Akan tapi ketika masuk bulan yang agung ini, maka tergeraklah jiwa-jiwa mereka untuk dalam menyambut kebaikan ini, dan mereka sadar dan merasakan akan pentingnya taat dan menghadap kepada Allah, dan mereka mendapati dalam hati mereka penyesalan atas perbuatan gurunya dalam tafrid, dalam mentaati Allah. Tafrid, penyanyian mereka. Meremehkan dalam manfaat. Mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala dan bertobat dengan taubatan nasuha. Ada banyak di antara manusia yang mereka melakukan taubat nasuha, yang meraih atau telah hasalat, yang telah mendapatkan, mereka telah mendapatkan atas mereka itu taubat nasuha dalam bulan yang agung ini, dan tidak kembali setelah Ramadan, tidak kembali melakukan keburukannya. Apa yang mereka dahulu alami pada masa-masa atau waktu yang
lampau dari kemaksiatan dan remeh-remehan. Baik. Nah, selanjutnya beliau mengatakan wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan mausimun azimun, adalah musim yang agung litaubati ilallahi jalla wa ala, untuk bertaubat kepada Allah jalla wa ala. Wa kam min unasin, dan betapa banyak dari manusia, kanu musrifina, mereka bertindak melampaui batas, fi amrihim, dalam perkara mereka, mudayyi'ina, mereka menyia-nyiakan atau meremehkan, li ta'ati rabbihim, dalam ketaatan kepada Rabb mereka, muqbilina ala umurin katsiratin, mereka yang menuju pada perkara-perkara yang banyak, minal munkarat, dari kemungkaran-kemungkaran. Ya, jadi sebelum bulan Ramadan ini mereka tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran. Lakin akan tetapi lamma dakhala alaihim, tatkala masuk atas mereka, hadzal syahrul azimu, bulan yang agung ini, taharrakat nufusuhum lil khair, tergeraklah jiwa-jiwa mereka di dalam kebaikan. Wa ahassu, dan mereka merasa, bi ahmiyati taati, tentang pentingnya ketaatan, wal iqbali 'ala Allah, dan menuju kepada Allah. Wajadu, sehingga mereka menjumpai, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, an-nadma, penyesalan, ala tafriti, ketika tatkala mereka meremehkan, fi taatillahi, ketaatan kepada Allah. Ya, sebelumnya mereka sadar kalau selama ini mereka telah berbuat maksiat, meremehkan ketaatan kepada Allah. Fatabu, maka mereka pun bertaubat, ilallahi jalla wa ala, kepada Allah jalla wa ala, dengan taubatan nasuha. Nah, ini kita jumpai banyak, dan ini termasuk di antara keberkahan bulan Ramadan pula, yang dulu telah kita sampaikan dengan hadis yang sahih. Dengan sebab datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, ini saatnya. Nah, kam min unasin, kemudian berapa banyak dari manusia, hasalat minhumut taubatun nasuhu, yang telah mendapatkan atau telah berhasil dari mereka taubat nasuha, fi hadzal syahril azim, di bulan yang agung ini, walam ya'udu ba'daha, sehingga mereka tidak kembali lagi setelahnya, tidak kembali lagi berbuat maksiat, ila makanu alaihi fi salifi awqatihim, kembali dari apa-apa yang mereka berada di waktu dulu mereka, ya, fi salif, di waktu lampau, awqatihim, dari waktu-waktu mereka, min isyanin, berupa kemaksiatan, wa tafritin, dan bentuk peremehan, penyia-nyiaan. Ya, jadi sekali lagi ini waktu yang tepat bagi siapapun yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang tepat. Meskipun sekali lagi yang namanya taubat sepatutnya tidak menunggu waktu-waktu tertentu. Ya, makanya kalau kita belum sampai di bulan Ramadan sudah meninggal dunia dan belum bertobat, maka ini suatu kerugian. Hanya saja kalau Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan, ya, dan kita ada keinginan untuk bertobat, nah itulah saatnya. Manfaatkan waktu tersebut. Jangan sampai ya tidak ada keinginan untuk bertobat tatkala kita telah menjumpai bulan Ramadan. Karena beliau sering menyampaikan, kalau bukan di bulan ini kita tergerak untuk bertaubat, kapan lagi kita mau bertaubat. Nah, seperti itu. Baik, fadhal Mas Nasir. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, wa idza kana al-mufarritu wa idza kana al-mufarritu Al-mufarritu, betul. Al-mufarritu al-mudayyi'u al-muqassiru lam tataharraku nafsuhu li taubati ila Allah tabaraka wa ta'ala fi mithli hadzal mausimi famata tataharraku nafsuhu wa idza lam tahtadza masya'iruhu fi misli
hadzal waqti famata Tahtazzu. Naam. Fasahru Ramadana musimun qadirun min mawasimi at-taubati ilallahi jalla wa'ala Falnastaqbilhu bitaubatin nasuhin min kulli dhanbin wa khati'atin. Wallahu jalla wa'ala la yuqbalu At-taubata min ibadihi illa idza kanat nasuhan wa taubatun nasuhi an-nasuhu wa taubatu an nasuhu la budda an waffara an yatawaffara fiha surutun salasatun an-nadmu ala fi'li dhunubi wal admu ala adamil audatil ilaiha wal iqla'u anha tamaman. Taib, terjemahkan. Dan jika orang yang meremehkan dan menyepelekan dan menyia-nyiakan, maka tidak menggerakkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misal di semisal musim ini, di musim yang semisal ini, maka kapan menggerakkan dirinya dan jika belum menggerakkan perasaannya di dalam apa tahtazu ihtaza bergetar. Dan jika tidak bergetar perasaannya di misal waktu ini, maka kapan waktunya untuk menggetarkan jiwanya? Maka bulan Ramadan adalah musim yang besar dari musim-musim taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita bertaubat nasuha dari segala dosa dan kesalahan. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menerima taubat dari hambanya kecuali taubat nasuha. Dan taubat nasuha harus terpenuhi di dalamnya 3 syarat. Yang pertama, menyesal atas segala dosa, perbuatan dosa. Dan al-azmu apa? Bertekad untuk tidak kembali kepadanya dan berlepas diri darinya secara sempurna. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa idza kana al-mufarritu al-mudayyi'u al-muqassiru, maka apabila orang yang menyia-nyiakan, menyepelekan dan meremehkan, lam tataharrak nafsuhu litaubah, tidak tergerak jiwanya untuk bertaubat, ilallahi tabaraka wa ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fi mithli hadzal mausimi, pada musim yang semisal ini, yaitu bulan Ramadan, famata tataharraku nafsuhu, maka kapan lagi jiwanya bisa tergerak. Ini bulan Ramadan saja tidak ada keinginan untuk bertobat, maka kapan lagi mau bertobat? Wa idza lam tahtazza masyairuhu, dan apabila tidak tergetar perasaannya,
Ya, fi misli hadzal waqti, di semisal waktu ini, famata tahtazu, maka kapan akan tergetar perasaannya, atau kapan akan yaitu tergerak perasaannya. Sama ya, tahtazu dan taharrak itu hampir sama. Fa syahrul ramadhana, maka bulan Ramadan, mausimun kabirun, adalah musim yang besar, min mawasimit taubah, dari musim-musim taubat, ilallahi jalla wa ala, kepada Allah jalla wa ala. Falnastaqbilhu, maka hendaknya kita sambut, kita hadapi, bitaubatin nasuhin, dengan taubatan nasuha, min kulli dzambin wa khati'ah, di setiap dosa atau dari setiap dosa dan kesalahan. Nah, Allahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala, la yaqbalu taubata, tidak menerima taubat, min ibadihi, dari hamba-hambanya, illa, kecuali, idza kana nasuhan, apabila itu taubat apa? Nasuha. Wa taubatun nasuhu, dan taubat nasuha, la budda, harus, an yatawaffara fiha, terpenuhi di dalamnya, syurutun salasatun, 3 syarat. Ini hal yang sudah ma'ruf ya, 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama, an-nadmu ala fi'li dzunub, menyesal atas perbuatan dosa-dosa. Yang kedua, wal azmu ala adamil audati ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Ya, perhatikan ya, bertekad untuk kembali tidak kepadanya. Dan ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga, al-iqla wal iqla'u anha tamaman, dan melepaskan diri darinya, dari perbuatan dosa tersebut secara sempurna. Nah, ini 3 syarat diterimanya at-taubah. Taib, dan ini insyaallah perkara yang sudah ma'ruf. Taib. Fadal, mau jawab? Oh iya, fadal. قال المؤلف حفظه الله تعالى Naam. فهذه الشروط فبهذه الشروط الثلاثة يقبل الله تعالى توبة العبد إذا تاب أن يقلع عن الذنب تماما وأن يعزم في قلبه وقرارة نفسه ألا يعود إليه أبدا وأن يندم ندما شديدا على وقوعه في الذنوب. نعم. فإذا حصلت منه التوبة بهذه الشروط قبلت توبته. نعم. ويضيف أهل العلم إلى هذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا. نعم. إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين كأن يكون أخذ منهم مالا أو تعدى على حق من حقوقهم أو نحو ذلك فيشترط في حق من كان كذلك شرط رابع. نعم. وهو أن يعيد الحق إلى أهله أو يتحلل لهم منه. وفقنا الله أجمعين للتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. طيب. Terjemahkan. ما
maka dengan 3 syarat ini yang diterima, Allah menerima, yang Allah Ta'ala terima dari taubat hambanya ketika dia bertaubat. An yuqli'an, untuk melepaskan dari dosa-dosa secara sempurna. Dan bersungguh-sungguh dan bertekad dalam hatinya wa qararot, dan ketetapan jiwanya untuk tidak kembali kepadanya sama sekali, dan menyesal dengan sungguh-sungguh atas jatuhnya ia di dalam kesalahannya, dosa-dosa. Nah, maka apabila telah tercapai taubatnya dengan syarat-syarat ini yudqubilat taubatuhu, maka diterima taubatnya. Wa yudhifu, dan menambahkan ahli ilmu kepada 3 syarat ini, yaitu syarat yang keempat. Ketika dosa berkaitan dengan hak-hak Adam, anak Adam, seperti ia mengambil dari mereka harta-harta atau berbuat zalim atas hak dari hak-haknya, atau yang semisalnya, maka disyaratkan dalam hak dari yang semisal itu syarat keempat. Dan dia mengembalikan hak kepada pemiliknya, atau meminta penghalalan darinya. Semoga Allah taufik memberikan taufik kepada kita semua, untuk bertaubat nasuha dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik. Kemudian saya melanjutkan penjelasan tentang 3 syarat tadi ya. Fa bihadhihi syurutis salasati, maka dengan syarat yang 3 ini, yaqbalullahu ta'ala taubatal abdi, Allah akan menerima taubat seorang hamba idza taba, apabila ia bertaubat. An yuqli'a 'anil dzambi tamaman, dimulai dari yang ketiga ini ya, yaitu ia melepaskan dirinya dari dosa secara sempurna. Wa an ya'zima fi qalbihi, dan ia bertekad di dalam hatinya, wa qararati nafsihi, dan ketetapan jiwanya, alla ya'uda ilaihi abadan, untuk tidak kembali kepada dosa tersebut selamanya. Wa an yandama nadman syadidan, dan ia menyesal dengan penyesalan yang sangat, ala wuqu'ihi, atas jatuhnya ia fid dzunubi, di dalam dosa-dosa tersebut. Maka fa idza hasalat minhu taubah, apabila telah tercapai darinya taubat bihadhihi syuruti, dengan syarat-syarat ini, qubila taubatuhu, akan diterima taubatnya. Wa yudifu ahlul ilmi, dan ahlul ilmi, para ulama, menambahkan ila hadhihi syuruti salasati, pada 3 syarat ini, syarton rabi'an, syarat yang keempat. Idza kana dzambu, apabila dosa itu yata'allaku, berkaitan bihuquqil adamiyyin, dengan hak-haknya anak Adam, ka'an yakuna, seperti ia akhadha, mengambil, minhum, dari mereka, malan, harta, au ta'adda, atau berbuat zalim, melampaui batas, ala haqqin, dari atas suatu hak, min huquqihim, dari hak-hak mereka, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya,
Fayushtaratu, maka disyaratkan fi haqqi man kana kadzalik, pada hak orang yang semacam itu, syartun rabiun, syarat yang keempat. Wa huwa an yu'idal haqqa, yaitu ia mengembalikan haknya ila ahlihi, kepada pemiliknya, au yatahallalahum, atau meminta penghalalan minhu, darinya. Ya, kalau harta tidak bisa mengembalikan, ya minta penghalalan. Kalau diberi, ya bebas. Tapi kalau masih dituntut, ya nanti dituntut di akhirat. Karena tentang masalah hak ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbuat adil. Ya, hak yang diambil apabila pemiliknya ridha, maka selesai urusan. Tapi kalau tidak ridha, maka akan dituntut ya di akhirat. Nah ini, tapi paling tidak upaya seorang yang telah mengambil hak orang lain, kalau dia tidak bisa mengembalikan apa? Meminta penghalalan, meminta maaf. Perkara nanti dimaafkan, dihalalkan atau tidak, itu urusan lain. Yang penting dia punya itikad baik. Maka waffaqanallahu ajma'in. Semoga Allah memberikan kita taufiknya seluruhnya. Li taubatin nasuhi, untuk taubat nasuha, min kulli dzambin wa khati'ah, dari setiap dosa dan kesalahan. Nah ini poin yang kedua ya. Jadi setelah al-farah, gembira terhadap bulan Ramadan, yang kedua apa? Taubat. Baik, sekarang kita masuk pada yang ketiga. Fadhal Reza. Bismillah. Thumma minal umuril muhimmati allati yanbaghi an nahtamma biha fi syahri Ramadhan an nuhafidha 'ala as-siyam alladhi huwa fariidatu hadha asy-syahri wan nasu yatafawatuna fi siyamihim tafawutan 'aziman laysu fihi 'ala darajatin wahidatin wa in kanu jami'an yashtarikuna fil imsaki 'anit ta'ami wasyarabi wa sa'iril mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi lakinnahum yatafawatuna fi tatmimi siyamihim wa takmilihi wal ityani bihi 'ala al-wajhil akmalil atammi tafawutan 'aziman. Wa qad su'ila 'alaihi salatu wassalamu ayus sha'imina a'dhamu ajran, qala aktsaruhum lillahi dzikran. Wa minal ma'lumi anna as-sha'imina yatafawatuna tafawutan 'aziman fil iqbali 'ala dzikrillahi ta'ala wa 'ala al-qur'ani wal muhafadzati 'ala ta'ati. Baik, bismillah. Kemudian di antara perkara-perkara yang penting yang selayaknya untuk kita perhatikan dengannya di bulan Ramadan, yaitu kita menjaga puasa, yang dimana hal itu adalah wajib di bulan ini, dan manusia berbeda-beda di dalam puasa mereka dengan perbedaan yang besar. Tidak ada mereka tidak sama, mereka tidak berada di derajat yang satu. Sekalipun mereka semuanya berserikat di dalam menahan dari makan, minum, dan seluruh pembatal fatirat, pembatal dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tapi mereka berbeda-beda di dalam penyempurnaan puasa mereka, dan takmil sama. Penyempurnaan puasa dan datang dengannya di atas sisi yang paling sempurna dan paling sempurna dengan perbedaan yang besar. Dan telah ditanya alaihi salatu wassalam, orang puasa yang seperti apa ya puasa pahalanya lebih besar. Beliau bersabda, yang lebih banyak zikirnya kepada Allah. Nah. Dan dari yang telah diketahui bahwa orang-orang berpuasa itu berbeda-beda dan perbedaan yang besar di dalam menyambut zikir kepada Allah Ta'ala dan kepada Al-Quran, dan menjaga terhadap ketaatan. Baik. Selanjutnya perkara yang ketiga,
Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, summa minal umuril muhimmati, kemudian di antara perkara-perkara penting, allati yanbaghi, yang selayaknya, an nahtamma biha, untuk kita perhatikan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. An nuhafidha 'ala siyam, yaitu hendaknya kita menjaga puasa, alladhi huwa faridatu hadas syahri, yang ini merupakan kewajiban di bulan ini. Wan nasu yatafawatuna, dan manusia mereka berbeda-beda, fi siyamihim, di dalam puasa mereka, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang besar. Laisu fihi, mereka tidak sama di dalamnya, ala darajatin wahidah, di satu tingkatan saja. Ya, wa in kanu jami'an, meskipun mereka semua yashtarikun, berserikat, ya, mereka semua sama-sama fil imsaki, di dalam menahan diri, anit ta'ami wasyarabi, dari makan dan minum, wasairil mufattirat, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, mulai terbit matahari, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya. Ya, semua kita, ya, kalau mau puasanya sah, ya harus menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Ini semua sama kita. Lakinnahum, akan tetapi mereka, yatafawatuna, memiliki perbedaan, fi tatmimi siyamihim wa takmilihi, di dalam menyempurnakan puasa mereka. Ya, kalau untuk puasanya semuanya sama, tapi dalam penyempurnaannya kita berbeda. Wal ityani bihi, dan juga apa? Datang dengannya, alal wajhil akmal, dari sisi yang sempurna, wal atam, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang besar. Nah, ya, jangankan dari sisi yang sempurna saja, dari sisi penyempurnaan saja, dari sisi niatnya pun kita juga bisa jadi berbeda. Yang satu niat puasanya 100%, yang satu niat puasanya mungkin sekian persen. Nah, ini belum lagi dengan penyempurnanya, amal-amal yang menunjangnya. Nah, maka dari itu, waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, ayyus shaimina a'dhamu ajran, siapakah di antara orang-orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Qal, beliau SAW menjawab, aksaruhum lillahi dzikran, yaitu yang paling banyak di antara mereka zikirnya kepada Allah. Ini mengisyaratkan, ya, di bulan puasa kita selain berpuasa harus banyak-banyak berzikir, dan tentu saja berzikir dalam makna yang umum. Dan di antara zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang telah menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Naam, wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang sudah maklum, annas shaimina, bahwasanya orang-orang yang berpuasa, yatafawatuna tafawutan aziman, mereka berbeda-beda dengan perbedaan yang besar, fil iqbali, di dalam menuju ala zikrillahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, wa alal qur'ani, di dalam Al-Quran, wal muhafadhati ala ta'ah, dan menjaga ketaatan. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan, bukan hanya asal puasa saja. Memang puasa itu adalah amal ibadah yang paling utama di bulan Ramadan yang diwajibkan kepada kita. Tapi di samping puasa kita juga harus menyempurnakannya dengan amal-amal saleh yang lain. Ya, sungguh rugi apabila kita ada di bulan Ramadan hanya puasa saja, kemudian aktivitas kita tidak ada tambahan aktivitas ketaatan. Padahal disitulah saatnya pintu surga dibuka. Nah, ini. Taib, betul. Terakhir, fitrah. Minan nasi ma yasharul laila fi idaatin li awqatin wa tatmirin lil awqati wa tatmirin laha, thumma idza shallal fajra in kana muhafizan ala salati dakhala fi naumin amikin wa rubama inna ba'dahum yufawwitu salat adh-dhuhri fi waqtiha wa salat al-'asri. Fannasu yatafawatuna fi sifati siyami tafawutan aziman
wa lihada yanbaghi 'alal muslimin ay yahrisa 'ala tatmimi siyamihi wa takmilihi wa mil'ihi bi dzikrillahi wa ikbali 'ala ta'atillahi wa muhafadati 'ala tilawatil qur'ani wa huduri majalisil khair wal julusi fil masajidi wa ay yujahida nafsahu ala dzalika mujahadatan adimatan. Baik. Dan sebagian manusia ada yang menghidupkan malam di dalam menghabiskan waktu dan menghancurkannya, meleburkannya. Kemudian apabila ia salat fajar, jika ia menjaga salatnya, kemudian ia masuk dalam tidur yang lelap. Dan barangkali sebagian dari mereka juga meninggalkan sholat duhur di waktunya dan juga sholat asar. Maka manusia ini telah meninggalkan berbeda-beda dalam sifat puasa dengan perbedaan yang besar. Dan oleh karena itu hendaknya setiap muslim berusaha untuk menyempurnakan puasanya dan melengkapinya dengan kelengkapan dan mengisinya dengan zikir kepada Allah dan menyambutnya dengan ketaatan kepada Allah dan menjaga tilawatul Quran dan menghadiri majelis-majelis kebaikan dan duduk di masjid dan berusaha atas dirinya untuk hal-hal itu dengan usaha yang besar. Baik. Nah, yang terakhir terkait dengan perkara yang ketiga, yaitu bagaimana agar menyempurnakan puasa kita. Beliau menyebutkan minan nas, di antara manusia man yasharul laila, ada yang bahasanya melean malam gitu ya, begadang di malam hari, sahar ya, begadang di malam hari, fi idha'atin lil awqat, di dalam menyiakan waktu-waktu, wa tadmirin lah, bahkan menghancurkannya ya. Jadi malam dipakai untuk begadang, bukan ketaatan, bukan sholat malam, bukan zikir baca Quran. Summa, kemudian idza sholal fajr, apabila ia sholat fajar, sholat subuh, itu pun ingkana muhafidhan ala sholat, kalau dia menjaga sholatnya. Kalau tidak maka lebih parah lagi, malamnya begadang, subuh tidur. Nah ini, kalaupun dia sholat, dakhala, ia masuk di dalam sholat tersebut fi naumin amik, dalam keadaan ngantuk berat, dalam keadaan ngantuk yang sangat dalam ya. Apa yang didapatkan orang yang sholat subuh dalam keadaan ngantuk berat gara-gara malamnya begadang? Ya tentu ini akan mengurangi ya, sah atau tidak wallahu alam. Kalau sampai nggak sadar, dia hanya mengikuti gerakan, ya bisa jadi tidak sah sholatnya. Nah ini bahaya. Warubbama, bahkan bisa jadi inna ba'dahum, sebagian mereka yufawwitu sholat az-zuhri, melewatkan sholat duhur fi waktiha, pada waktunya, wa sholat al-asri, dan sholat asar. Baru sholat duhur ketika mau buka ya, nemen ini, subuhnya ngantuk, tidur sampai jam 5 sore, mau buka baru sholat duhur dan asar di jamak. Nah ini dapat apa puasanya? Ya dapat menahan diri dari haus dan lapar saja, tapi pahalanya wallahu alam bisawab ya. Fannasu, maka manusia tafawatuna, mereka berbeda-beda fi sifatis siyam, dalam sifat puasanya, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang besar ya. Sekali lagi, meskipun sama-sama menahan diri dari lapar, dari haus, tapi dalam kesehariannya, dalam sepanjang waktu di siangnya itu sangat berbeda. Walihada, oleh karenanya, yang bagi alal muslimi, selayaknya bagi setiap muslim, an yahrisa, untuk semangat,
ala tatmimi siyami, untuk menyempurnakan puasanya, wa takmilihi wa mil'ihi, dan mengisinya, memenuhinya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ini poin utamanya ya, di poin yang ketiga, tatmimus siyam. Ya, tatmimus siyam, menyempurnakan puasa, wal iqbali ala ta'atillah, dan menuju ketaatan kepada Allah, wal muhafadzati ala tilawatil Quran, menjaga untuk membaca Al-Quran, wa huduri majalisil khair, menghadiri majelis kebaikan, wal julusi fil masajid, duduk di masjid, tentu saja untuk hal-hal kebaikan. Kalau duduk di masjid tapi hanya sekedar ngobrol, ya tentu tidak ada manfaatnya, kecuali membicarakan hal-hal yang baik. Ya, wa an yujahida nafsahu, dan ia berjihad, bersungguh-sungguh di dalam jiwanya, ala dzalika, atas yang demikian itu, mujahadatan aziman, dengan jihad yang besar. Nah, jadi ada 3 poin yang sudah kita bahas, sepatut atau apa yang layak dilakukan oleh seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama gembira, yang kedua bertaubat, yang ketiga menyempurnakan puasa. Dan insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya, poin yang keempat. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.